Kapan jadi mau datang ke situ, mau dari posisinya. Kapan jadi dulu baca mulai dengan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai peranan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai peranan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai peranan sempurna. Selamat pagi semuanya, Subhatu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini yang kedua kali Bante datang bersama Bujana. Yang dulu pertama Bante datang pada tentang teori meditasi. Masih ingat nggak? Sekarang mau dengar apa? Bisa request. Ini enaknya gimana? Bante yang ceramah apa kita mau tanya jawab bincang-bincang dhamma? Kalau saya sih sukanya sebenarnya bincang-bincang dhamma, sukanya. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin belum terjawab. Maunya yang mana itu? Bisa pilih. Jadi mulainya siapa dulu? Bante dulu mulai. Oke deh. Jadi kita bahasannya apa? Biar kita bisa persempit jadi nggak terlalu lebar-lebar, panjang lebar. Ya, bahasannya tentang apa? Tentang meditasi atau tentang apa? Kalau beri jawab saya nanti sendiri. Saya suka bicara tentang meditasi, tapi meditasinya yang biasa-biasa saja, bukan yang aneh-aneh. Coba kita bicara tentang meditasi, karena kemarin masih ketemu lagi Bante sama orang-orang meditasi, tapi problemnya sama. Selalu bilang nggak bisa fokus, selalu bilang ada gangguan. Saya bilang semua bisa fokus, nggak ada gangguan. Ya. Karena banyak orang meditasi kadang-kadang masih kurang paham, kurang pengertian. Ya. Pengen maunya sendiri, ya. Jadi pengen dikasih tahu dulu tentang meditasi kepada teman-teman semua sekalian. Kalau saya boleh tanya kepada Anda, kira-kira di sini yang sering meditasi berapa orang anak-anak? 1, 2, ada yang setengah-tengah. Oke, gak usah malu-malu, angkat tangan tinggi. Siapa yang sering meditasi di sini? Apa tujuan kita meditasi? Wakil itu banyak waktu dan waktu untuk mencapai ketenangan batin. Cukup dari situ. Ya, kita meditasi sambil untuk mencapai ketenangan batin. Lebih tinggi dari itu adalah untuk bisa bertemu dengan pengertian benar. Agar kita punya pengertian benar. Kebijaksanaan namanya. Ya. Karena dalam mulia unsur 8 nomor 1 adalah pengertian benar. Kalau kita sudah punya pengertian benar dalam hidup, mudah-mudahan ngomong juga benar, mikir juga benar, bertingkah laku juga benar. Ya. Sama seperti Kriyanto dulu ketika saya masuk dalam biasa, saya meditasi tenang, Kriyanto sama. Ya. Tapi setelah saya perhatikan, tenang mah gampang. Anak kucing dulu saya tenang. Coba berarti nggak kucing nggak, kalau tidur asik banget ya, indah sekali. anak hewan, anak anjing kalau tidur asik sekali. Bayi juga bisa tenang ya, Pak ya. Kita lihatin bayi ya, ketika dia baru lahir berapa minggu, berapa bulan, dia bisa tidur sambil tersenyum bisa ya, indah sekali ya. Jadi kalau buat saya setelah saya latihan, tenang itu gampang. Yang susah itu dari orang bijaksana. Ya, susah. Karena keterangan itu kalau kondisinya sesuai, anak kecil juga bisa. Ya. Tapi bisa nggak orang bisa tenang, tapi kondisinya sebenarnya nggak support? Bisa?
yang susah. Dibutuhkan keseimbangan batin, dibutuhkan kebijaksanaan dalam menerima kenyataan apa adanya. Karena ada orang kadang-kadang tidak memahami meditasi. Ya. Dia pikir meditasi itu nanti harus begini, harus begitu, tempatnya mesti begitu, begitu, ya suasananya mesti begini, mesti begitu. Ada yang seperti itu. Jadi meditasinya masih menuntut keadaan beratur. Mesti dingin, ada lah kayak sini enak ini. Gak ada nyamuk, kalau bisa ya nggak berisik apa. Ya kalau tempat kayak begini mah siapa juga bisa tenang kali ya. Kan supportnya udah ada semua, anak kecil juga bisa kan. Kalau semua kondisinya sudah sempurna, apa susahnya sih tenang? Tapi bisa nggak Anda tenang tapi kondisinya sama sekali nggak support? Bisa? Nah, tenang yang sesungguhnya bukan berarti kondisinya sudah sesuai seperti yang kita mau. Bukan begitu, itu tenangan yang semu. Karena ketika tenangnya dengan cara begitu, kalau kondisinya berubah, kamu akan kehilangan tenangan kamu juga tadi ya. Ya. Tenang yang sesungguhnya itu, kamu bisa menerima keadaan walaupun kondisinya nggak sesuai dengan keinginan. Misalnya, itu yang agak susah, itu yang agak sulit. Tapi indah, dan buatnya indah sekali. Karena ketenangan seperti itu bisa dibawa dalam segala macam kondisi. Dimanapun kita hidup, dia ada selalu beratur. Dan maaf ya, kita nggak nuntut kondisi harus begini, harus begini, harus begini. Nah itu tenang yang saya bilang maksud begitu. Jadi tenangnya bukan karena tempatnya sesuai dengan keinginan kita, tapi kitanya yang menyesuaikan diri dengan kenyataan. Nah seperti begitu. Kemarin baca, di mana ya? Kok lupa ya? Kemarin baca di mana? Oh iya Pak Sari. Di depan rumah sakit usaha. Tapi nggak bisa bincang-bincang begini, karena hujan besar, toilet juga orang banyak, tempat kecil. Jadi baca nggak bisa dapat di sana. Tapi ada sesi tanya jawab, bicara tentang meditasi, yaitu banyak orang datang ke Bante bicara tentang meditasi. Dia cerita tentang pengalaman dia. Kenapa ya Bante kok bisa begitu? Mana saya tahu. Yang ngalamin situ kok saya nanya saya tahu. Yang harusnya saya nanya situ kali saya bilang kan sudah ngalamin gitu. Jadi ada banyak keraguan tentang pengalaman dirinya sendiri. Katanya begini gitu. Jangan katanya aja pasiko aja. Ya. Kamu yang sudah mengalami sendiri, ngapain lagi ditanyain kok? Nah, di sini saya akan bagi-bagi pengalaman saya tentang pengertian meditasi, terutama tentang fokus. Ya, tentang fokus. Banyak orang bilang, berarti saya nggak bisa fokus, berarti. Iya, kalau lagi nonton Korea fokus. Ya, ambil kalimat yang mau fokus. Ya, nggak bisa fokus. Oh, maksudnya fokus emang apa? Oh. Ya inilah saya bilang, mungkin karena kurang literasi ataupun kurang jam terbang, kurang diskusi, akhirnya pengertiannya stagnan di situ. Kalau orang datang ke saya bicara tentang meditasi, dia bilang dia nggak bisa fokus. Oh saya udah tahu itu dia ada di mana. Ya, karena dulu saya pernah ada di situ, maksudnya enggak, bukan saya udah ngerti semuanya, pernah ada di situ, pernah merasa nggak bisa fokus. Dulu pengertian saya tentang fokus satu aja, nggak usah yang lain. Misalnya kayak ini, itu aja nggak saya berubah-ubah. Ya. Itu samata. Karena objeknya kita pilih, kita memilih objek ya, samata. Jadi samata itu kalau kita kerjakan, kita misalnya anak satu lah. Kalau kita pilih samata anak satu, kan kita harusnya kan kenapa terus ya? Mungkin nggak dalam 1 jam kita hidup dengan nafas terus. Pengalaman saya nggak mungkin. Kecuali kopinya udah budek ya. Kecuali ini udah mati rasa, dengkulnya udah nggak ada, pinggangnya udah nggak ada. Ya, kecuali pikirannya udah nggak ada. Kecuali kita nggak punya apa lagi selain hidung. Mungkin bisa hidup dengan hidung doang bisa. Ya. Kalau samata kita diminta fokus ke satu objek. Tapi pengalaman saya pernah di samata langsung. Dan saya pengen fokus di nafas. Tapi ketika saya hening,
saya diinterupsi terus. Banyak objek lain yang masuk yang tanpa saya kehendaki. Suara, sensasi fisik, di kulit luar, di tubuh bagian dalam. Dan kadang dulu saya dapat pengarahan yang mungkin sama seperti yang ada dalam Quran, abaikan. Jadi semua saya abaikan. Dan saya tetap pengen di sini, tapi nggak bisa, karena yang itu lebih dominan. Yang timbul apa? Konflik. Karena keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada pemaksaan kehendak dari sini. Ada ya? Ada. Pengen apa? Pengen dinapas saya bangkit. Emang situ hidup dengan hidung doang. Kan ada suara-suara yang kita dengar, ya. Ada sensasi fisik mungkin yang kita rasakan yang muncul tanpa kita undang. Ada sensasi batin yang datang pergi tanpa kita undang. Dan semuanya datang semua dia, betul ya? Anak-anak. Kita bisa enggak? Waktu kita meditasi, bisa nggak kita menentukan kenyataan harus begini, harus begitu? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak di sini? Kalau ada yang bisa, berarti mau belajar. Bisa nggak di keseharian kita menentukan kenyataan mesti begini, mesti begitu? Bisa nggak? Harus seperti yang saya mau, bisa nggak? Bisa. Ya. Meditasi sebenarnya mah ada dua macam. Satu samatha, dua vipassana atau satipatthana. Samatha seperti yang bilang, sama seperti yang pernah saya diajarkan untuk mencapai ketenangan. Ya. Tapi ya biasa bilang tadi, kalau enggak ngerti, nanti yang didapat bukan tenang, kebingungan. Kok nggak bisa fokus? Kok ada ini, ada gangguan ini, gangguan itu. Saya bilang nggak akan ada gangguan kalau kitanya nggak merasa terganggu. Betul kan ya? Kami ganggu siapa? Nggak ada yang ganggu, kali kalau situnya nggak merasa diganggu, betul sih ya? Nggak merasa terhina, kali kalau di situnya nggak merasa dihina, kali ya? Iya. Nggak merasa dipelototin, kali kalau nggak merasa dipelototin, biar aja dia melotot ya. Iya. Itu karena kitanya yang merasa, akhirnya hal-hal sepele kita anggap sebagai gangguan. Kenapa kita merasa terganggu? Kenapa orang merasa terganggu? Kalau saya jawabannya simpel, karena dia nggak bisa menerima, ya, nggak mau menerima gitu ya. Kalau menerima terganggu nggak? Nggak ada masalah kalau itu orang itu ya, kalau menerima mah ya, mau diomelin orang juga nggak masalah ya, biarin aja mulut dia, ya, iya lah, mau dijelekin orang, biarin aja itu mulut dia, yang jelek mulut dia, bukan ya, itu lah ya. Tapi kalau kitanya terganggu, urusannya ada. Orang yang jauh, kitanya masih terganggu. Orang yang di mana kita ya masih terganggu. Itu samatha. Nanti kalau kita kurang pahami, nanti kita ributnya nggak bisa fokus. Karena kita maksa fokusnya cuma ke yang kita mau. Sedangkan hidup nggak harus seperti yang kita mau kali. Nggak selalu kali ya. Iya. Kan Buddha ngajarin juga begitu. Anicca, dukkha, anatta. Kita bicara anicca, anatta dulu dan biar gampang nanti yang meditasi. Apa sih pengertian anicca? Apa sih pengertian anicca? Tidak berubah terus. Apa berubah? Semuanya berubah. Pas kita diam, jelas perubahan jelas sekali. Siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Nggak tahu. Emang kenyataan berubah. Siapa yang berubah? Nggak ada yang berubah. Emang dia berubah sendiri ya? Itu yang ya. Anatta ya, anicca tidak kekal. Anatta. Dukkha itu jangan diartikan sebagai pengertian dukkha yang kita pahami tentang dukkha fisik, dukkha batin. Dukkha di situ adalah segala yang sesuatu yang berubah itu adalah dukkha. Jadi pengertiannya harus dipahami sampai seperti itu. Yang kedua, bicara tentang fokus yang lain. Buat saya, sepanjang manusia hidup dengan kesadaran, dia pasti fokus. Ya, kalau Anda sadar, pasti Anda fokus. Ini Anda lagi sadar nggak sekarang? Enggak, takutnya ngatin saya, tapi kemana? Mata mau ke pantai. Ini sadar nggak yang lelaki?
Oh bagus. Kalau Anda sadar, Anda fokus, Anda pasti nangkap apa yang saya omong pasti. Ya. Tapi kalau Anda nggak nangkap, oh berarti Anda nggak sadar, nggak fokus. Jadi fokus itu nanti kalau orang udah ngerti, meditasi jadi gampang karena dia bisa fokus kapan saja. Ya, masalahnya pengertian fokusnya ini kita perbaiki pelan-pelan. Fokus yang pertama adalah fokus yang harus sesuai seperti yang saya mau, milih objek. Dan itu sudah sekali, nggak bisa seperti itu. Silakan sih. Silakan. Depan sih, boleh sih sini depan. Yang terlambat di depan. Jadi hukum, ada sekolah. Ya, yang terlambat di depan. Satu dulu kan. Ini papa bukan? Oh iya, silakan mau. Gambar sih nanti. Ini kan Yang di bawah. nanti depan masih. Oke, kemudian kalau nanti silakan Pak Ibu. Siapa tahu ada yang nggak tenang. Oke, anggap iklan ya Bu ya, anggap iklan. Bicara tentang fokus yang kedua, saya lebih suka dengan fokus yang kedua, pengertian fokus yang kedua. Ya, apa itu? Ke depan sih, atau kalau punya sakit boleh di kursi, ke depan sih, sini masih kosong, ini satu mati kosong nih. Silakan. Ya, dimaafin sih. Ya benar sih, benar guys. Itu apa? Ini bisa buat festival. Pengertian yang fokus yang kedua saya lebih suka. Mudah-mudahan juga Anda suka. Yang kedua karena Anda mengerti fokus yang kedua, Anda tidak pernah akan bertanya lagi tentang meditasi. Cuma prakteknya. Fokus yang kedua, ini fokusnya namanya satipatthana. Kalau Anda sering dengan vipassana itulah dia. Ya. Tapi saya bilang ini adalah fokus apa adanya. Kalau bahasa saya. Kalau fokus yang pertama kita yang memilih objeknya harus seperti yang kita mau. Fokus yang kedua kita bukan lagi memilih objek, tapi menerima objek. Ya. Kalau dalam keseharian boleh nggak kita memilih? Boleh. Bisa? Oh bisa. Makan boleh milih nggak? Boleh. Bisa? Suami boleh milih? Boleh. Bisa? Bisa. Tapi kamu meditasi bisa milih ya? Jangan disamain ya. Meditasi itu nggak sama dengan keseharian. Ini bukan lagi masalah keinginan. Ini masalahnya tentang penerimaan, tentang pelepasan. Beda. Kalau Anda samain meditasi dengan keseharian, Anda salah tempat. Ada di tempat yang salah. Jadi tolong pahami sejak awal bahwa saat kita meditasi ini bukan lagi saatnya kita memilih sesuai dengan keinginan. Waktu kita meditasi, ini saatnya kita menerima kenyataan apa adanya, bukan milih lagi. Nerima. Ya. Nah, kalau Anda bisa menerima, enggak ada masalah kali dengan apa yang datang kali ya. Iya kali. Ada suara, ya nggak apa-apa ya suara, mau diapain? Panas, iya nggak apa-apa, makin panas mau diapain? Mesti bawa AC, kan nggak mungkin. Ya. Sakit batik, ya nggak apa-apa, yang terima aja mau diapain? Ini kan meditasi, bukan lagi jadikan rekreasi. Beda ya. Kalau rekreasi mas anak-anak kita boleh. Kalau meditasi mah udah nggak main anak-anaknya lagi, iya nggak. Belajar menerima apa adanya. Nah kalau kita bisa seperti itu, maaf ya, apapun objek yang datang nanti kalau kita terima kita fokus sama objek itu. Karena kita terima objek itu, kenapa nggak fokus? Karena kita nggak terima objek itu. Jadinya kita nggak fokus, kita pengen yang nggak ada, tapi yang ada nggak mau, bisa nggak? Yang ada nggak mau, yang nggak ada dimauin, bisa fokus nggak? Ini bukan jadi. Ya, jadi bagaimana biar bisa fokus terus? Nggak kehilangan objek, bagaimana caranya? Menerima. Udah emang ada di itu mau diapain? Panas bisa jadi fokus nggak?
Panas bisa jadi fokus nggak? Dingin bisa jadi fokus? Enggak. Hangat bisa jadi fokus? Bisa ya? Kesemutan bisa jadi fokus nggak? Sakit? Enak bisa jadi fokus nggak? Ngambang bisa jadi fokus nggak? Apa aja bisa jadi fokus. Kalau Anda bisa menerima itu apa adanya, Anda perhatikan dia seperti apa adanya, Anda fokus. Cuma masalahnya fokus yang kedua anicca. Fokusnya berubah terus. Dan kita nggak bisa menentukan fokusnya di situ, nggak bisa. Dan dia berubah tanpa kita bisa atur. Mau berapa lama? Oh nggak bisa. Iya, mau cepat-cepat? Oh nggak bisa. Anda bukan penguasa, Anda nggak bisa ngatur objek yang datang. Bisa nggak waktu kita meditasi, kita ngatur objek apa? Ngatur objek yang datang, bisa nggak? Kesemutan 5 menit aja ya. Panas 2 menit ya, sorry ya, jangan dulu. Bisa nggak? Atau antri dulu, panas dulu. Panas udah, oh dingin datang, silakan. Dingin udah, yang hangat. Kalau udah hangat, gatel boleh masuk. Gantian yang tenang, 2 menit, 10 menit, bisa nggak atur begitu? Nggak ada yang bisa, kalau ada yang bisa, saya mau belajar sama dia. Nggak ada yang bisa. Nah, kita dari awal kalau Anda mau meditasi, pengertian benar itu penting. Akan nanti waktu kita duduk, kita nggak buang-buang waktu. Saya banyak orang meditasi bukan jadi benar, jadi error ada. Ada nggak orang yang jadi error? Ya. Karena saya sering terima pasien error. Orang-orang meditasi bukan orang-orang biasa. Ya, bukan orang yang banyak masalah, orang meditasi sih. Pulang error, tapi ngapain kalau begitu? Ini kan cuci piring di rumah. Ya, buang waktu, buang tenaga, ada yang salah, ada yang konslet. Selama saya meditasi, perasaan saya, maaf ya Bang, sombong ya, sorry ya, maaf ya. Selama saya meditasi, perasaan saya enggak error. Perasaan saya gitu. Perasaan saya mah kok jadi banyak ohnya kalau ya bukan sombong ya, sorry ya, maaf ya, takutnya kayak udah sombong betul. Ya, kayak udah ngerti semuanya. Enggak. Tapi kalau yang saya lagi, kalau saya meditasi perasaan ini cuma begitu doang, jadi itu kan pencerahan kecil buat dia. Ngerti. Lama-lama, ini panjang. Segitu doang ternyata. Ya udah. Nah, intinya meditasi dari awal kita pahami, ini bukan lagi tentang pemaksaan kehendak, ini bukan lagi tentang pilihan, ya. Ini bukan lagi tentang ingin ini, ingin itu, enggak ingin ini, enggak ingin itu. Ini tentang penerimaan apa adanya. Tidak ada yang berbuat, ngerti nggak? Ngerti nggak? Tidak ada yang berbuat maksudnya. Tidak ada yang bergerak, ngerti nggak maksudnya? Tapi ada yang tahu. Kalau ada cerdas, ada paham. Masalahnya ada cerdas tidak. Pertanyaannya di situ. Ya, kalau saya ngomong panjang lebar juga cerdas ya buat rumah. Ya, tapi kalau ada cerdas, kata-kata saya sekalinya ada cukup. Ya. Cuma ada yang tahu, tapi tidak ada yang berbuat. Sedang berhenti luar dalam. Sedang tidak berbuat apa-apa. Karena kita meditasi ingin menghentikan cara kerja karma. Betul ya, Dai? Anda meditasi karena apa? Karena bikin karma baru dah. Biar kali jarang dibuang. Saya pengen jadi Brahma dah. Ya. Kalau saya begini ya, maaf ya teman-teman sekalian. Kalau saya meditasi, saya ingin menghentikan bekerjanya karma. Karena setiap hari saya tahu, setiap hari saya bikin karma. Anda sadarkah setiap hari Anda bikin karma? Tahu sedang kemana? Jejaknya kemana? Enggak tahu. Banyak orang di luar sana, maaf ya teman-teman sekalian, yang di luar sana ya, yang dalam ini mah enggak ya. Yang dalam ini mah orang benar semua. Banyak orang di luar sana setiap hari sedang bikin jejak-jejak karma, tapi dia nggak tahu dia sedang bikin jejak ke arah mana. Ya,
Kalau ke arah yang baik sih mending lah, oke lah silakan lanjutin, gak apa-apa, itu bagus buat kamu. Tapi kalau jelek, aduh ampun, ya nggak bisa. Kalau jelek jangan dilanjutin. Tapi ada orang yang senang dan mereka nggak tahu, mereka setiap hari sedang bikin jejak karma yang membuat mereka semakin tenggelam, semakin jauh, semakin hanyut. Banyak seperti itu. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena dulu saya pernah ada di situ. Saya bikin karma setiap hari, dan maaf ya, bukan karma buruk yang saya lakukan, tapi saya lanjutin terus. Bagusnya saya ditarik sama siapa? Sama aku izin. Ya bagusnya saya ditarik, jadi saya tahu, oh sudah terlalu jauh. Ya salah aja. Akhirnya saya mundur, saya mulai dari titik nol lagi, tapi balik arah. Ya, saya jalan ke arah yang baik, bukan ke arah yang buruk. Dulu saya buruk sekali. Tapi ketika saya ketemu Dhamma, saya balik ke titik nol lagi, saya mulai dari titik awal lagi ke arah yang baik. Kita sama-sama capek dua-duanya penting, karena dua-duanya sama-sama perjalanan, enggak mengajak kita untuk berhenti. Saya jalani dua-duanya, yang satu yang ke bawah lebih menyenangkan dah. Ya, karena hal-hal buruk itu sangat menyenangkan, yang dilarang itu menyenangkan. Dan dulu saya jalani itu menyenangkan sekali ya. Itu lama-lama tahu, oh salah jalan, balik. Karena entah ujungnya nangis sendirian. Ya, nggak ada yang nolongin. Akhirnya saya balik titik nol, saya datang ini menyenangkan juga. Ada kebahagiaan lebih dari yang bawah. Tapi satu titik saya capek lagi. Kapan berhentinya? Kapan selesainya? Saya jalanin terus. Kayaknya saya mesti berhenti dah. Ya, nggak ke bawah lagi, nggak ke atas lagi, kayaknya saya mesti berhenti. Terus saya dulu nggak tahu bagaimana caranya berhenti. Karena ketika masih baru, masih awal, jadi yogi awal, nggak paham ketika meditasi cuma badannya doang yang diam, dalamnya mah nggak diam. Ya. Terus diamnya juga kacau lagi yang di dalam, kacau banget. Ya. Jadi kalau guru saya bilang, Bu, kalau meditasi mah kayak Ko Ancang tuh. Saya kan dulu namanya Ko Ancang. Baru tahu ya nama saya. Panitia sudah itu kayak Ko Ancang. Dia kalau meditasi orang tekun, dia nggak tahu dalamnya bagaimana. Karena saya kalau meditasi ala out saya berusaha terbaik saya duduk, diam, jalan kayak keong pulang. Selalu bilang tuh kayak bagus yogi, dia nggak tahu dalam saya bagaimana. Ya. Apa saya mengerti lama-lama. Ternyata meditasi itu nggak harus bergerak. Ya, meditasi itu harusnya diam. Tapi saya dulu nggak ngerti diam itu apa. Saya di Myanmar ketemu Uwijaya, anaknya Mama Leron. Pernah ketemu Uwijaya? Dia orang Indonesia, tapi sekarang dia lebih senang tinggal di Myanmar. Dia nggak mau pulang ke Indonesia. Apa alasannya? Susah ngajar orang Indonesia. Capek. Sekarang dia balik ke Myanmar, nggak mau pulang-pulang. Paspornya dibuang, saya dengar kabar. Iya. Nah, saya ketemu dia waktu di Myanmar, ngajarin saya tentang meditasi. Dia bilang kayak gini, yang meditasi mah gampang. Gampangnya di mana berarti? Melihat cuma melihat, mendengar cuma mendengar, merasa cuma merasa. Saya bilang ya. Iya, ngomongnya gampang. Ini saya kurang ngomong di depan dia. Iya, ngomongnya gampang. Oh, masih mana bisa melihat cuma melihat. Ya, karena dulu saya orang yang masih sangat reaktif. Ya, ketika melihat, pengen tahu aja apa ya dia. Iyalah, melihat ini, melihat itu kan nggak mungkin kita diam lah. Karena sifatnya dari awal udah pengen tahu terus kan. Dari kecil kan kita dididikan untuk tahu terus kan. Ya, untuk mengejar lagi. Apa sih mau? Kalau pas orang ngajar mah ngulik gitu. Jalan terus sampai ke akar-akarnya. Tapi pas saya ngerti lama-lama, oh maksud Uwijaya begitu, muncul sendiri. Ketika Uwijaya ngomong, sampai saya mengerti itu butuh waktu panjang, nggak sebentar. Ya. Ketika dia ngomong saya nggak ngerti.
Tapi ketika dia nggak ngomong saya ngerti. Oh begitu, namanya melihat cuma melihat, mendengar cuma mendengar, merasa cuma merasa. Jadi yang ikutin dalam tahap. Udah nggak ada lagi yang berbuat. Cuma ada yang tahu, cuma ada yang merasa, tapi nggak bereaksi lagi, nggak, cuma diem aja. Dan akhirnya saya bilang, oh ini namanya berhenti bikin karma. Kemarin kayaknya di sini waktu saya pertama kali saya di sini saya udah bilang tuh berhenti bikin karma. Bisa nggak kita berhenti bikin karma? Bisa nggak? Hah? Susah. Udah Jumat udah beda aja. Bisa nggak kita berhenti bikin karma? Bisa. Sekarang saya ulangin lagi. Perasaan saya udah ngomong di sini 2 kali dia, yang 3 kali udah. Bisa nggak kita berhenti bikin karma? Bisa. Dan saya ulang dari awal dulu. Apa itu karma? Karma adalah cetana kalau bahasa Pali. Cetana dari mana? Apa itu cetana? Cetana itu urusannya dengan niat, pikiran ya Dimas ya. Betul kan? Jadi karma itu urusannya dengan pikiran. Kita hidup bukan cuma dengan pikiran Dimas. Ya. Punya apa lagi Dimas selain pikiran? Kalau kita hidup dengan kesadaran ada niat nggak? Nggak ada niat kan Dimas? Kesadaran kan posisi kan cuma tahu kan? Dia mah nggak ada nilai apa ini benar salah, nggak ada niat kan? Nggak ada yang terjebak dalam suka dan tidak suka kan gitu. Nah itulah saatnya kita berhenti. Nggak ada cetana, nggak ada niat. Kayak CCTV, lihat CCTV itu di situ tuh. Dia liatin saya, tapi dia nggak komen. Ya dia nggak komen gimana, dia cuma liatin saya, nggak tahu dia rekam apa enggak. Dia cuma komen, dia cuma simpan. Tapi kalau kita lebih dari CCTV, tahu tapi nggak simpan, lepas semua. Nah kalau Anda bisa seperti itu, meditasi jadi enak. Cuma masalahnya Anda tidak dapat apa-apa. Karena memang meditasi tidak menjanjikan apa-apa. Ya, karena ini murni tentang pelepasan, bukan tentang keinginan. Nggak ada door prize, sorry. Iya, nggak bisa. Meditasi adalah murni tentang pelepasan. Memang kita ingin belajar melepas. Udah terlalu banyak yang kita kumpulkan. Udah overload proses. Ya, udah penuh di dalam, kita mesti lepas. Jadi kalau ada meditasi masih pengen dapat, mau disimpan di mana lagi? Udah penuh sesak di dalam. Nah, jadi kalau ada mengerti begitu, nanti meditasi akan menarik. Setiap ada duduk, nggak ada masalah apa. Cuma pengalaman biasa-biasa aja. Cuma pengalaman yang datang dan pergi. Pengalaman indah pergi enggak? Anda pernah mengalami masa-masa indah dalam hidup Anda? Pernah? Sekarang kemana? Anda pernah mengalami masa-masa menyakitkan dalam hidup Anda? Sekarang kemana? Dibawa nggak kembali? Ada nggak? Pengen bukti coba. Oh, saya hidup indahnya sudah banyak, ya, susahnya sedikit sorry. Adalah susahnya ada, indahnya banyak sekali. Tapi sekarang semua kemana? Nggak ada apa-apa. Teman saya ketika saya biasa ribuan, tapi ketika saya itu satu pun nggak ada, hilang pada kemana. Masa-masa indah saya, masa remaja saya indah sekali, mana nggak ada, semuanya hilang. Sampai saya bikin satu kata-kata, badai berlalu, pelangi berlalu, malam-malam gelap mencekam berlalu, bulan purnama bertabur bintang berlalu. Kalau semuanya berlalu, lalu apa yang sesungguhnya layak untuk saya miliki? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya berlalu. Jadi pun punya anak, itu juga anaknya berlalu. Ya. Punya suami berlalu nggak sih? Lalu nggak suami berlalu, dia berlalu duluan. Akan bilang semuanya pasti berlalu. Ya, dan saya pegang kata-kata itu. Silakan dulu. Dan saya pegang kata-kata itu. Dan buat saya meditasi itu menarik kalau kita pahami dengan pengertian benar.
Jadi ketika kita meditasi, memang udah nggak ada ekspektasi apa-apa, udah nggak ada harapan apa-apa, udah nggak ada mau apa-apa, dan yang lebih indah lagi, sudah tidak menghindari apa-apa. Kalau Anda nggak mau apa-apa, belum cukup. Karena manusia ada udah cukup, tapi masih menghindari sesuatu, ada nggak? Kalau kita masih menghindari sesuatu, capek, itu ada ya. Ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa istirahat dalam damai? Jangan lagi mengejar sesuatu, jangan lagi menghindari sesuatu. Nah, itulah meditasi. Itulah meditasi. Jadi kita istirahat dalam damai, dalam arti yang sesungguhnya. Kita tidak mengejar lagi, kita tidak menghindar lagi, berhenti di sini. Diam di sini, berhenti bikin karma untuk sementara waktu. Kalau kita udah tahu, oh ini namanya berhenti, makin sering kita lakukan, makin sering kita lakukan, nanti waktu berhenti dah. Ya, nanti kita hidup tidak lagi terjebak dengan konsep waktu. Waktu punya kita, bukan kita yang jadi budak waktu. Betul ya? Anda jadi budak waktu, apa waktu yang budakin Anda? Sama aja. Kalau saya waktu punya saya bebas. Terserah saya, ya. Terserah saya mau apa? Kalau waktu dia saya. Dan pengertian itu saya dapat di gunung ketika saya tinggal sendirian. Nggak ada yang bisa ngatur saya. Saya nggak harus kesana tidak, jam segini. Iya. Entah besok ke sana pasti juga diatur waktu. Saya jadi budak waktu. Di gunung waktu saya ngatur. Terserah saya mau bangun jam berapa, terserah. Iya. Terserah saya ngomong kemana, terserah. Jadi saya bebas dengan hidup saya. Oh, indah sekali. Hidup bisa ngatur waktu. Dan lebih indah lagi, hidup kita bisa hentikan waktu. Benar-benar kita hidup. Terserah lah mau pagi, siang, sore, gak ada urusan. Iya, terserah. Atau sore, atau pagi. Oh, indah sekali. Jadi kita bebas kalau bahasa saya seperti itu. Nah, itulah pengertian yang saya pertama mau bagi kepada Anda tentang fokus. Fokus ada dua macam, fokus samatha dan fokus yang itu saya bilang nggak stabil. Anda pasti akan kehilangan fokus karena samatha tidak stabil. Anda akan diinterupsi oleh objek-objek yang lain, dan kalau Anda nggak mau, Anda pasti bermasalah dengan meditasi. Ya, saya terganggu banget main banget, ya saya sendiri, siapa yang ganggu? Ya. Tapi kalau ke vipassana nggak ada yang ganggu. Memang semuanya datang sebagai tamu. Kalau tamu datang bagaimana tuh? Terima dengan. Kalau dia pulang, kita serah. Iya, nggak ada urusan. Datang terudang, pulang kan diantar. Saya ragu ya. Iya, memang objek itu kayak begitu ya. Objek meditasi kayak begitu nanti ya. Datang tadi diundang, pulang kan diantar, kita serah. Mau datang pergi, terserah. Saya memang nggak ada urusan. Kalau Anda bisa begitu, kosong udah. Nggak ada yang kita sih. Dan itu membuat hidup kita jadi lebih ringan. Nggak ada bisa banyak beban dalam hidup kita. Nggak ada lagi pertanyaan tentang apa itu bantai, apa itu udah mesti ditanya, udah liwat. Ya ngapain ditanya, udah liwat, ya pusing-pusing. Nah, itulah yang saya pahami tentang fokus teman-teman saudara sekalian. Nah, sekarang waktunya Anda bicara, saya udah malas bicara. Saya mau minum dulu. Jadi jam berapa sekarang? 20 sampai jam berapa saya ngomong? Pak Tito, jamnya ini Pak. Sekarang 9.50 sudah. Oh, 9.50. Berarti waktunya nih. Nah, sekarang siapa yang mau tanya? Pakai mic, kasih mic. Namanya dulu. Ada dua deh. Nama budaya Bante. Jadi, Saya Yei, masih ingat? masih Ji. Masih peninggalan. Bante, pada saat pikiran muncul banyak, terus yang lain aktif, jasmani sudah tidak ada, kemudian kosong, apakah kita bisa fokus ke nafas ketika sudah kosong? Sekarang gini aja. Misalnya saya jadi tuan rumah nih, misalnya nih. Ada tamu datang. Saya pasti kan harus terima tamu itu. Kalau tamunya udah kosong, saya mesti bagaimana?
Nah itulah, kembali ke laptop situ. Karena meditasi semuanya ujung awalnya di nafas. Nafas adalah pintu masuk. Kalau udah nggak ada yang lain, pulang ke sifat sejati kita. Karena sifat sejati makhluk itu adalah bernafas. Ya, udah nafas aja sih. Cuma nafasnya jangan dibuat-buat. Jangan mencari-cari apa di nafas. Nafas aja. Pasti nanti tenang, pasti damai. Ya. Jadi kayaknya kalau udah hening pasti akan dapat objek yang lain dari nggak mungkin kosong gitu. Nggak akan ada kekosongan gitu. Ya. Sepanjang masih sadar nggak akan ada kekosongan gitu. Hening itu bukan kosong, sepi itu bukan kosong, ya. Nyaman itu bukan kosong. Kalau masih diceritakan masih ada pengalaman, bukan kosong. Jadi paham ya ini ya. Kalau nggak ada apa-apa, ya udah nikmati aja keheningan itu. Jangan disalah dipahami. Keheningan itu bukan kekosongan. Beda. Hening itu momen pengalaman juga. Ada hening. Nah, di balik hening itu banyak pengalaman lain. Kalau lain punya kesadaran yang kuat. Pengalaman yang lebih harus bukan pengalaman fisik. Pengalaman batin, ya. Nah, nanti kalau hening, diam aja nih, tungguin. Tapi jangan ngarep ya. Macam nunggu ngarep, kan? Tungguin, pasti ada lagi nih. Kalau ada yang sadar, nggak main dalam fokus. Paham ya ini ya. Berarti nanti ada radat berikut. Mau, kalau nanti kasih aja. Bisa duduk hening lama-lama. Oke, yang kedua. Si tadi yang mau nanya siapa sih? Pakai mic sih. Pakai mic sih. Baca pengen dengar suaranya. Kali aja dulu. Namanya Ci. Nama saya Rina. Oh benar kan rumah. Rina silakan Ci. Jadi gini Bante, saya pernah ikut Vipassana Goenka. Iya. Nah kalau mereka kan pelatihannya berbeda dengan seperti yang Bante ngomong. Iya. Karena kan ya, kalau mereka kan objeknya buku kitab. Iya. Scanning. Ya scanning benar. Dan pada saat itu saya mendapatkan seperti apa yang mereka ngomong, free flow. Jadi badan kita itu seperti getaran-getaran dan saya bisa merasakan bahagia yang benar-benar bahagia sekali Bante. Suka, itu namanya suka. Suka ya? Suka. Dan itu benar-benar bahagia, benar nggak bisa dilukiskan gitu Bante. Iya. Suka, itu faktor jana yang keempat. Bicara pipi suka. Tapi belum jananya sih ya, sorry. Terus Bante ini yang mau saya tanyakan. Kalau sama apa, saya sama seperti Bante. Kacau balau sekali Bante. Udah kacau badan saya tuh sakit banget gitu Bante. Dan boring banget, bosan banget. Nah, cuman kan kalau sama apa itu kan ada titik bertambahnya, jana. Nah kalau Vipassana, kita bisa tahu kita itu berhasil atau enggak di Vipassana kita itu patokannya apa Bang? Tanya tenaga sebulan. Gampang sih. Kalau samata kan patokannya kan jana tuh, dan jana itu kan nggak bisa ditanya ke orang, kan pengalaman pribadi. Kalau nyana kita bisa tanya orang. Karena nyana ini beda dengan jana. Kalau nyana itu nanti perubahan karakter sih. Ya, perubahan karakter. Karena kita meditasi ingin lahir menjadi manusia baru. Ular ganti kulit kan? Jadi apa? Ular ganti kulit nggak? Ular bulu ganti kulit nggak? Jadi apa? Jadi kupu-kupu. Kita meditasi pengen berubah diri, pengen jadi lebih indah. Lebih indah apanya? Fisiknya atau batinnya? Tahu batin kita indah, kelihatannya dari mana? Apa nanya orang? Batin saya indah. Atau ngaca? Dari mana kita tahu batin kita? Depan sih, sini. Paling depan sih. Paling depan kok. Tahu batin kita lebih indah dari mana sih? Perilaku.
karakter. Betul sih. Kalau vipassana nanti perubahannya ada di keseharian lebih terasa. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menerima perlakuan orang lain, nanti di situ akan kelihatan kamu sudah berubah atau belum. Apakah sudah bisa lebih ramah belum? Sudah. Oh, oke. Lebih bijak? Oke. Lebih toleran? Iya, Bang. Lebih sabar? Oke lah, good lah. Lebih nerima apa adanya? Iya, Bang. Oh, good lah. Oke. Jadi kalau vipassana nanti loba dosa moha berubah jadi aloba adosa a. Itu dia sih doang, nggak dapat apa-apa. Tapi buat saya ini saya bilang kemarin, buat saya pribadi dapat itu aja udah cukup. Itu bekal hidup saya, itu bekal mati saya. Jadi vipassana nanti mungkin kita nggak dapat jana pengalaman spiritual yang entah seperti apa. Karena saya juga kacau balau bisa mati. Kenapa kacau balau? Bukan salah samatanya, salah sayanya yang terlalu banyak kehendak. Meditasinya penuh dengan pamrih. Ya. Saya kan udah pernah bilang, kalau kerja spiritual, apalagi sama Buddha, harusnya nggak ada pamrih kali sih. Ya, kita sama orang tua aja harusnya kan nggak ada pamrih, apalagi sama Buddha, nggak usah pamrih kali. Ya. Kalau kerja spiritual pamrih, hasilnya ya seperti saya kemarin. Kalau saya benar-benar nggak pamrih, cuma benar-benar pengen mengabdi aja kepada Buddha, cuma lagi aja. Akhirnya ya itulah dapatnya itu sih. Emang watak saya dari awal saya udah sabar sih. Sambung, kan sambung itu ya. Boleh ya sambung karena ya. Tapi apa begitu dari awal saya udah berusaha sabar jadi orang. Saya juga nggak sombong-sombong amat dari manusia. Saya berusaha ramah, saya berusaha bersahabat. Akhirnya watak itu akhirnya makin terasa sih kebetulan. Makanya orang kenapa suka sama saya sih? Kan saya orangnya sabar. Sombong ada di luar catat itu. Katanya kalau kita baik, kita diam aja orang yang bilang. Itu dia enak dia. Jadi kenapa? Apa sih kemajuan dalam meditasi vipassana? Apa sih benar tadi dibilang perubahan karakter, perubahan watak yang tadinya serakah jadi pemurah, yang tadinya arogan jadi toleran, yang jadinya tinggi hati jadi rendah hati, yang tadinya senang berantem udah nggak mau berantem lagi. Ya, yang tadinya gelisah, khawatir, sering mikir ini, sekarang bodo amat, udah asik aja. Ya. Jadi udah bisa berdamai dengan kenyataan. Mau bagaimana juga udah nggak apa-apa. Iya. Bisa melepas. Bisa. Itu udah dipasang. Ya. Anicca. Beato. Pakai mic Beato. Kasih tahu Bate ya kalau udah selesai ya, takutnya asik terus. Iya Beato. Nanti saya mau tanya, Ya. kalau boleh saya dikasih tahu, Pangeran Siddhartha mencapai jadi Buddha itu sampai di meditasi apa ya Pak? Vipassana, iya. Kalau sama kan dia nggak jadi Buddha. Iya jadi Brahma. Itu ya. Gurunya ditinggal sama dia Buddha Paramahansa, Arang Salama, orang hebat-hebat. Udah sampai Arang Pajana. Tapi karena beliau tahu bukan inilah pelepasan yang sebetulnya, ini masih akan lahir lagi Pak Yanto. Masih akan lahir lagi. Jadi apa kalau di jana? Jadi Brahma ya, ya jadi Brahma. Hanya nggak tahu tuh, udah dulu bilangnya vipassana apa saya nggak tahu tuh. Yang pasti inilah yang saya paham ya, tentang Ekayana Mata itu satu setengah jam dan mulia unsur 8 Satipatthana Sutta. Nah, itu Buddha jadi Buddha karena beliau pakai vipassana Satipatthana. Ya, dengan kesadaran, dengan fokus artinya anicca, dukkha, anatta. Nah, itu pemahaman baru dia. Sampai hari ini dia bisa benar-benar berhenti, tidak berbuat apa-apa lagi. Ada satu sutta namanya Sutta Nipata, Anda bisa baca. Ada percakapan Buddha dengan satu Brahmana. Brahmana itu tanya ke Buddha, pertama dengan cara apa kamu menyudahi banjir? Maksudnya banjir keinginan, banjir kemarahan, banjir kebodohan. Buddha bilang dengan tidak bergerak, dengan tidak diam. Ngerti gak jawabannya? Kalau ngerti ya udah.
Karena kalau dikasih tahu juga percuma kan nggak ngerti. Dia ngerti sendiri kan. Dengan tidak diam, dengan tidak bergerak. Susah kan dengan diam. Saya nggak tahu itu salah terjemahan. Ya kan hukum nggak bisa terlalu mentah-mentah dong sih. Betul ya? Saya nggak tahu. Ini salah terjemahan, salah interpretasi, apa salah apa saya nggak tahu. Yang penting saya tahu bagaimana kita menyeberangi pagi dengan tidak berbuat apa-apa. Betul ya? Bisa nggak kita nggak berbuat apa-apa nih? Bisa nggak? Atau kita nggak berbuat apa-apa? Bisa nggak? Bisa. Tiap hari kita nggak berbuat apa-apa. Ada jam waktu tidur pulas. Ya benar kan? Waktu tidur pulas kita nggak berbuat apa-apa, betul ya? Iya bisa. Waktu kita nggak tidur pulas, kita bisa nggak berbuat apa-apa? Waktu meditasi bisa nggak berbuat apa-apa? Bisa nggak? Bisa sih. Jangan bilang nggak bisa. Bisa. Bukan. Meditasi tidur dia bilang. Itu tidur sambil meditasi namanya. Jadi kalau kita meditasi, kita bisa tidak berbuat apa-apa. Banyak orang bisa berarti saya tidak berbuat apa-apa waktu tidur pulas. Ya anak kecil juga bisa. Yang saya maksud, bisa enggak Anda tidak berbuat apa-apa tapi sedang hidup, sedang sadar, bisa? Bisa enggak? Kalau bisa Anda bisa meditasi. Kalau nggak bisa Anda nggak bisa meditasi. Paham nggak? Kalau nggak paham bodoh sekali. Kalau Anda paham Anda bisa meditasi. Kalau Anda paham Anda nggak bisa meditasi. Ya, bisa Ci. Ci siapa namanya? Ahwa. Dulu pernah kesana. Dulu kalau udah lama. Itu doang yang lain mana? Masa lupa? Di sana. Berarti jarang hadir. Sekali doang berarti. Kalau sekali saya deret sih. Jauh berarti kan temennya nanti lagi. Kalau sekali doang ketimpa sama yang lain. Ketimpa. Saya deret tuh. 2 kali 3 kali mungkin ya. Kayak datang sih, kalau sekali datang ketok sekalian. Cuma sekali datang doang ini. Kalau mau saya kenal, sering datang. Itulah sih ya. Itu yang pada maksud nanti dengan meditasi seperti itu. Kalau kita benar-benar mengerti bagaimana caranya berhenti, kita bisa meditasi. Dan meditasi jadi indah. Bangun meditasi nggak capek. Karena kita benar-benar sedang istirahat. Istirahat. Ya, di tempat saya sekarang banyak yang datang meditasi. Bisa jadi cuma begitu-begitu aja. Udah nggak apa-ngapain ya, sorry ya. Di sini saya nggak bisa kasih janji apa ya. Tapi saya bisa kasih tempat. Kita bisa kasih banyak waktu buat kalian untuk berhenti, bisa. Karena saya nggak ajak kalian pergi kemana, nggak tugasin harus begini begitu. Ya. Paling pagi nyapu, wajar kali. Pagi main, terserah. Yang mau nyapu boleh, nggak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya ada paling nyapu lah, nggak masalah. Sisanya kalian bisa diam selama-lamanya bisa. Dan ada teman-teman saya yang bisa duduk berlama-lama, berhari-hari, nggak bergerak-bergerak. Patung juga. Tapi ada sih teman saya bego sih. Ada teman saya dia kalau duduk sih indah sekali sih, indah sekali. Karena saya tidak dan dia, oh itu orang kayak dia. Indah sekali. Dia diam aja, nggak bergeming. Orang loh sini orang loh. Ini orang kok, benar orang. Dan orangnya juga slow aja. Nggak pernah kemana udah meditasi. 8 jam nggak ada omong apa, asik aja, slow aja. Nggak perlu diomongin apa-apa, nggak ada pengumuman ya, biasa-biasa aja. Nah kalau kita udah bisa, nanti waktu itu nanti akan cepat berlalu. Ya, karena kita nggak menunggu waktu, ya kita cuma diam mengalir bersama waktu dia. Dan itu saatnya kita berhenti bikin karma itu. Kalau kita bisa berhenti bikin karma, kira-kira karma kita ada kemungkinan berkurang nggak? Bisa berkurang nggak? Oh bisa lah, logikanya begitulah logika matematika. Pabrik kalau masih produksi mah pasti akan jalan terus. Ya, kalau pabriknya berhenti 2 hari, ya lumayan tuh. Kurang. Ya.
Iyalah. Kalau kita meditasi sebenarnya kita pengen berhenti sih, pengen berhenti cuci gudang, bikin karma, pengen berhenti. Cuma banyak orang meditasi masih bikin karma. Ya, masih ada kama tanha, katanya bawa tanha, di bawah tanha, masih ada yang seperti ini. Kalau saya mau udah capek hidup semudahan, ya saya mau ngasuh kalau bahasa saya mau diam aja, ya, capek. Dan saya bisa berhenti. Kapan saya mau saya bisa. Ya bisa istirahat, kok bisa? Saya kapan bisa? Ada waktu senggang saya tolong, saya berhenti, saya diam. Asik. Kenapa di Simpak kadang-kadang siang-siang saya mau makan ya, dengan Jumat banyak mau makan siang. Karena saat-saat kosong itu buat Pati indah sekali. Saat nggak ketemu orang. Karena saya susah di Simpak, waktu saya banyak sekali, nggak mau ketemu orang nggak bisa. Orang datang saya harus terima. Tapi saya gimana? Pengen punya waktu kosong. Jam makan saya potong. Saya nggak mau makan siang. Senin Jumat saya tutup. Saya cuma pagi aja. Dari situ sampai sore, indah. Saya cuma sendirian, asik, nggak tahu ngapain ya, dia diam doang. Artinya kalau Anda bisa seperti itu, Anda bisa istirahat dalam dharma. Udah terus, apa terus? Ya Ci, boleh Ci, 5 lagi Ci. Iya, sampai mengerti. Ini kan Bante pembahasannya kehidupan Bante. Iya. Gimana dengan kehidupan kita yang umat awam? Kayaknya keinginan pasti ada. Betul. Pemikiran ini, apalagi kalau kita kerja apa segala macam. Iya. Semuanya kan ada, masih terjebak karma juga kan? Pasti. Jadi gimana terapin seperti yang Bante ngomong di kehidupan awam ini? Nggak bisa. Ini gimana Pak Bante? Ikut Bante. Penerapannya gimana Bante supaya tidak menjadi karma? Kan Bante bilang menghindari kata menutup udang. Memeras udang. Yang pulang. Ada tukang. Kalau rumah tangga susah sih. Buddha itu kan bilang, maaf ya saya bukan saya jelekin rumah tangga, ini mah Buddha yang ngomong ya bukan saya. Buddha bilang kehidupan berumah tangga itu kotor dan berdebu. Enggak mungkin orang yang ada di situ enggak terkena debu, enggak mungkin. Enggak mungkin orang yang ada di situ enggak mungkin dia enggak kena kotoran, enggak mungkin. Makanya kalau mau enggak kotor, enggak kena debu, debu saya. Iya, aman. Desember, itu udah penuh soalnya. Udah penuh. Iya. Tanggal 23 sampai 31. Tapi daftarnya siapa tahu ada yang keluar. Siapa tahu. Wading. Kalau mau datang kan, Anda kasih nomor saya Nesi kalau punya. Punya enggak? Mau kayak dia, kita kayak dia nyambung ke saya Nesi. Kalau Ci mau boleh. Coba datang, baca kasih kursi-kursi kita begitu. Siapa tahu kan dia ngobrol pulang. Nggak bisa sih, kalau kehidupan berumah tangga kita harus berusaha, harus terlibat di situ. Nggak terlibat mati sih di gulung orang. Ketinggalan sih, kan semua harus dibayar, semua harus dibiayai. Kalau kita nggak usaha, ya gimana? Kalau Anda ingin benar-benar berhenti ya kayak saya. Kita tidak boleh lama, udah gak usaha lagi, udah gak mikirin bayar listrik, udah gak mikirin beras ada apa enggak, udah gak mikirin apa-apa, bodo amat, ada syukur gak ada apa. Iya. Jadi penerapannya gimana Bante? Di keseharian, udah jalan tengah aja sih. Jalan tengah ketika harus kerja, kan kerja ada perayanya sih, ada istirahatnya kan, ada pulangnya enggak. Dia pulangnya itu pakai waktunya, jangan di rumah kerja lagi. Kadang-kadang orang di kantor kerjaan nggak beres dibawa pulang ke rumah, di rumah dia kerja lagi. Waktunya habis jalan tengah tuh. Kalau di rumah udah kerjaan udah selesai, ya. Yang di rumah kan ada waktu senggang, itu pakai buat berhenti, menikmati hidup. Bisa nggak kira-kira begitu? Ya, itu udah segitu dulu lah, rumah tangga aja mau banyak banyak. Maaf,
kali kawas. Nggak apa-apa sih, kalau mau tanya nggak boleh sih. Boleh. Yang saya nanya. Nama budaya materi, saya Lydia mau nanya pada saat aloba, adosa, amoha udah mulai ada apa istilahnya ada tanda-tanda ini apa istilahnya ada dan apakah itu kita berarti kita terusin aja ya, terusin misalnya meta kita bisa spontan dan ada beberapa hal lain lagi toleransi segala macam kita tinggal upaya terus untuk titik akhirnya kan pencerahan, maksudnya kita tinggal upaya terus saja gitu ya, jadi tidak ada praktek tambahan lain atau apa lagi gitu. Makasih Bante. Sekarang gini, mungkin Bante akan jelasin. Ketika kita latihan meditasi, kan ada bilang meditasi adalah tentang pelepasan. Kalau sudah ada di titik yang benar, nanti akan muncul aloba, adosa, amoha. Nanti kalau udah muncul begitu, Bante pernah bilang di sini apa dikatakan dengan tahu. Tapi ini pasti akan terjadi kepada semua yogi yang sudah ada di jalan. Akan muncul namanya nibida dan samvega yang berpasangan. Pernah dengar nggak kata nibida dan samvega? Nibida itu jenuh. Kehidupan itu bukan jalan kita lagi. Badan ada di situ, tapi hati nggak di situ. Inilah buah si malakama. Simpang si malakama. Saya pernah dari sini. Ketika aloba, adosa, amoha udah muncul, apa yang kita kerjakan selama ini hampa. Kita pengen pergi. Kemana? Nggak tahu. Ya, karena saya pernah ada di titik itu. Setelah ikutin, oh ternyata saya bukan sedang pengen pergi, saya pengen pulang. Karena selama ini saya terlalu jauh pergi, meninggalkan diri saya sendiri. Saya mau pulang. Akhirnya saya ambil jalan itu. Aduh susahnya minta ampun. Karena hati ini selalu mengajak pergi lagi. Ketika aloba itu muncul, maaf ya teman-teman sekarang bukan sombong, sorry ya. Kesenangan dunia udah nggak ada apa-apa sih. Ambar sih, capek. Ya. Karena kita udah menikmati itu semua, nggak ada ujungnya sampai kapan. Akhirnya kita tua tanpa kita sadari. Aku udah tua, udah jadi ampas, baru udah tua saya. Kalau udah nanti meditasi udah benar, aloba akan membuat kita lari dari dunia, menghindar dulu sih. Orang bilang lari dari kenyataan. Oh enggak. Ya. Kita malah menghadapi kenyataan yang benar-benar realitanya seperti apa. Orang bilang nanti kita akan jadi malas. Ambisinya kayaknya udah nggak ada ambisi lagi. Ya, dibilang kita malas. Oh bukan malas, itu namanya puas. Beda, puas dengan malas. Ya. Yang ketiga, adosa. Ingat sekali. Gak bakal sih kita punya jahat sama orang. Tahu akibatnya apa? Nah mungkin orang kalau udah ngerti, udah berkembang dalam meditasi, masih ada kebencian, ada kemarahan, ada niat jahat. Oh nggak mungkin tahu. Nanti dia akan selalu baik sama orang, ramah sama orang. Dia ingin selalu buat orang bahagia. Ya. Nggak peduli bagaimana caranya. Dia ingin bikin orang bahagia. Karena dia sendiri ingin bahagia. Nah, kalau udah ketemu begitu, banyak pasti muncul sih, nggak mungkin. Ya, pasti tiga-tiganya nanti saya jadi. Kalau seperti itu, lama-lama nanti jadi ngaji. Jadi saya ya lama-lama. Tapi kalau nggak jadi, manusia tangguh. Malah di tengah. Jadi umat enggak jadi ngaji. Karena saya banyak ketemu dengan orang seperti itu sih, malang di tengah, nggak berani ngambil keputusan. Ya, di satu sisi dunia materi masih membutuhkan dia, bukan dia membutuhkan dia, sorry ya, bukan dia yang membutuhkan dunia materi. Di satu sisi dunia materi masih membutuhkan dia, karena dia harus mencari sesuatu buat mungkin keluarganya, orang-orang yang dia sayangi. Tapi di satu sisi dunia spiritual mulai manggil-manggil dia terus. Nah, kalau nggak berani memilih, udah tuh nanggung. Kalau berani memilih, jalan baru dimulai.
Ya, baru dimulai. Ini kita sedang ada di persimpangan. Mau pilih yang mana? Dan harus berani memilih. Karena waktu nggak bisa berhenti. Ya, mau milih sekarang? Kutik saya di Sipak masih kosong. Ya, kutik saya di Sipak kosong banyak. Kalau nggak kosong pun saya bikinin satu. Ini saya minta sama mereka patungan bikin putih buat ciri sama dia. Oh, Temanggung. Enggak apa-apa. Nanti aja kalau masih hidup. Ya itu ya teman-teman sama sekalian, meditasi nanti udah begitu cerita. Nanti kita akan condong ke arah pelepasan. Apa yang selama ini kita kejar akan kita tinggalkan. Apa yang menjadi selama ini menjadi sumber kebahagiaan, kita anggap ini semuanya hamba. Kita akan mencari sesuatu yang baru, yang buat orang lain itu katanya bodoh sekali. Iya, bodoh sekali. Iya, ngapain dapat apa lu di situ? Dia nggak tahu kita dapat begitu banyak sekali. Ya, saya dapat begitu banyak sekali. Bumi punya saya sekarang. Sombong. Ya. Jadi orang kaya benar-benar tidak orang tua. Ya. Karena cukup. Oke. Ya. Dan memang udah nggak mau bertindak, nggak mau benci sama siapa. Biarlah dia benci sama saya nggak apa-apa. Yang penting saya emang nggak benci sama dia. Karena udah ada hiri utama, ada rasa malu, ada rasa takut. Itu sih yang saya alami. Mudah-mudahan ya kita yogi-yogi juga mengalami seperti itu. Nah, itu baru mentalnya bebas. Ya, oke. Jadi saya tunggu ya sini. Yang lain. Permisi. Oh, udahan. Iya, Mas Oh iya, terima kasih. Setelah ini kita ada sanghadana, jadi mungkin kita bisa akhiri bincang-bincangnya sampai di sini nanti. Iya, berarti kemudahan. Iya deh, oke. Nah, selanjutnya acara saya serahkan kepada pembawa acara. Siapa yang bawa acara lagi? Kepada Om Ii, kami beri waktu mungkin